Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisanindita dari kelas 2A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan sebuah pidato. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita bisa diberi kesehatan, terhindar dari penyakit COVID-19. Saya juga berharap dan berdoa semoga teman-teman dan seluruh umat Islam yang ada di dunia juga senantiasa Allah hindarkan dari penyakit COVID-19 ini. Amin. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah retorika Bu Iin Indriani MPD karena telah memberikan saya kesempatan untuk mengirimkan pidato dalam bentuk video ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Fase-fase kehidupan. Fase kehidupan sebagaimana kita ketahui bahwa fase dunia ini dibagi menjadi 5 fase. Fase yang pertama adalah fase nubuah atau fase kenabian, di mana dunia ini dipimpin oleh para nabi, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, fase nubuah ini berakhir. Setelah berakhir, fase dilanjutkan dengan fase yang kedua, yaitu fase khalifah, fase di mana dunia dipimpin oleh khalifah, yaitu sahabat-sahabat Nabi dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Setelah fase kedua berakhir, dilanjutkan dengan fase yang ketiga, yaitu fase kerajaan. Nah, di fase ini munculnya kerajaan-kerajaan seperti kalau di Indonesia ada kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, kerajaan Mataram, seperti itu. Selanjutnya adalah fase yang keempat atau biasa disebut fase Jabairo. Fase yang keempat ini disebut fase Jabairo, yaitu fase di mana maksiat bertebaran di mana-mana, zina, pembunuhan, pokoknya maksiat bertebaran. Dan pada fase yang keempat ini juga umat Islam sedang berada di titik terendah. Jadi umat Islam sedang difitnah habis-habisan. Nah, fase keempat ini adalah fase yang kita duduki sekarang, fase yang kita diami sekarang. Nah, selanjutnya setelah fase keempat akan ada fase yang kelima yang bernama fase khalifah kedua. Jadi dunia dipimpin oleh Al-Mahdi. Jadi dunia akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Jadi dunia akan sama tentramnya pada saat seperti halnya pada saat dipimpin oleh Rasulullah dulu. Nah, karena kita belum memasuki fase yang kelima, kita kan masih berada di fase yang keempat. Tapi para ulama mengatakan bahwasanya fase yang keempat ini akan segera berakhir dan kita akan segera memasuki fase yang kelima, fase khalifah kedua. Fase yang kelima ini ditandai dengan munculnya Al-Mahdi. Nah, ciri-ciri munculnya Al-Mahdi itu sekarang sudah mulai terlihat dan bahkan terjadi tanpa kita sadari. Jadi ciri-ciri yang pertama adalah akan terjadinya banyak peperangan. Manusia-manusia akan berperang. Manusia-manusia akan saling berselisih. Tumpah darah di mana-mana. Nah, yang terjadi sekarang juga sama, apa yang terjadi sekarang di Palestina itu adalah hal yang disebutkan dari ciri-ciri datangnya Al-Mahdi. Selanjutnya ciri yang kedua adalah terjadinya gempa-gempa. Sebagaimana kita ketahui sekarang terjadi banyak sekali gempa, apalagi di Jepang, terus di negara-negara tinggi, Australia, bahkan di Indonesia juga sekarang sering terjadi gempa. Setelah itu yang ketiga, Rasulullah pernah bersabda, akan muncul Imam Mahdi apabila akan ada 3 orang laki-laki di antara kalian di tanah Arab dan ketiganya anak raja. Mereka sedang berebut kekuasaan, ingin menguasai bangsa Arab. Dan ketiga laki-laki itu sudah ada saat ini. Seperti kita ketahui bahwasanya anaknya Raja Salman, yaitu Muhammad bin Salman, sekarang sedang berselisih dengan 2 sepupunya, Khalid bin Nayef dan Khalid bin Farhan. Mereka bertiga sedang berselisih ingin menguasai tanah Arab. Seperti halnya yang dikatakan Rasulullah, 3 orang laki-laki, anak raja,
berselisih ingin menguasai tanah Arab. Itu mereka, menurut saya itu mereka. Nah, terus Rasulullah mengatakan, tapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang akan mendapatkan kekuasaan itu. Jadi ketiga orang laki-laki itu tidak akan mendapatkan kekuasaan tanah Arab, karena beliau mengatakan bahwasanya kekuasaan setelah raja sebelumnya akan langsung jatuh kepada turunan Nabi Muhammad, langsung pada turunanku, kata beliau, yaitu Al-Mahdi gitu. Beliau mengatakan Al-Mahdi. Nah, perebutan kekuasaan tiga orang laki-laki itu akan terjadi sampai munculnya Panji Hitam. Beliau mengatakan seperti itu. Lalu Nabi ketika mengatakan itu menunjukkan telunjuknya ke arah timur. Pada saat itu Nabi menunjuknya dari Madinah. Berarti timur dari Madinah adalah Indonesia. Nah, kebanyakan ulama itu mengatakan bahwasanya Panji Hitam itu akan muncul dari Indonesia, tapi kita tidak tahu karena memang kalau dilihat secara penelitian, umat Islam terbanyak saat ini adalah di negara Indonesia. Terus Indonesia adalah negara satu-satunya yang menerima umat Islam secara bebas gitu, tidak. Jadi umat Islam itu tidak diam-diam ada di Indonesia, dibebaskan. Bisa saja Panji Hitam itu muncul dari Indonesia, wallahu alam. Nah, beliau mengatakan akan dilanjutkan langsung oleh Al-Mahdi. Berarti memang saat ini fase yang keempat ini akan segera berakhir dan kita akan segera memasuki fase yang kelima. Untuk itu marilah kita senantiasa untuk memperbanyak ibadah, perbanyak zikir, pokoknya perbanyak ibadah. Bahwasanya bagaimana kita ketahui fase kelima akan segera muncul, berarti akhir dunia sudah benar-benar dekat gitu. Jadi kita harus senantiasa lebih perbanyak beribadah lagi. Nah, mungkin sekian pidato dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap semoga pidato yang saya berikan ini bermanfaat, menjadi pengingat gitu, jadi pengecut untuk kita semua, umumnya kalian semua, khususnya untuk saya, untuk senantiasa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.